Halo guys, jumpa lagi di Kui Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Nah, yang tentunya banyak sekali pengalamannya, apalagi pengalaman internasional guys, gitu. Nah, beliau ini, nantilah kita banyak berbincang-bincang kan tentang dia sudah pernah ke negara apa gitu kan. Dan dia ini backgroundnya itu lebih ke teknologi. Jadi kita akan kepoin soal digital gitu ya. Jadi dia ini mahasiswa Fasilkom, ilmu komputer. Jadi seneng lah sama teknologi kan. Nggak gaptek pasti. Iya, langsung aja. Indah, halo. Bisa kenalin dulu sama teman-teman yang dengeri podcast kita. Hai semuanya, kenalin aku Indah dari Teknik Informatika Fasilkom Unsri. Oh, dari Teknik Informatika jurusannya. Jadi kerjaannya tuh ngoding-ngoding kayak gitu ya. Iya. Pernah pusing nggak gitu? Setiap hari sih. Pusing terus sih soalnya. Mic-nya naikin lagi dong. Iya. Oke. Nah, di podcast kali ini kan kita pengen bahas soal digital gitu kan. Kan kita kan milenial dan sekarang tuh kan sudah revolusi industri 4.0 kan, 4.0. Semuanya tuh serba digital, kayak dompet digital, ojek online. Semuanya tuh online semua. Iya. Serba online. Aku juga. Sampai tukang pijat aja online. Nah iya ada kan. Jadi serba online. Pangkas rambut juga kayaknya ada deh. Online. Emang gimana? Enggak tahu sih. Gitu. Jadi banyak sekali prospek bagi milenial ini untuk mengembangkan ide khususnya tuh di ranah digital gitu. Nah, mungkin bagi kamu Indah kira-kira gimana sih milenial sekarang tuh tentang potensinya gitu untuk berkembang di ranah era digitalisasi sekarang? Kalau aku pribadi lihat sih memang peluang teknologi bisnis di era digital tuh sangat-sangat besar ya peluangnya. Karena lebih mudah seperti yang kita lihat sekarang itu kan banyak sekali e-commerce di bidang teknologi kan, bisnis di bidang itu. Karena itu lebih mempermudah banyak orang. Tentu itu akan membuat peluang yang besar untuk kita mulai bisnis. Nah, karena kemudahan itulah jadi orang-orang banyak tertarik. Apalagi kan kalau bisnis teknologi itu kan bisa dijangkau dimanapun, misalnya walaupun kita jauh orang masih tetap bisa akses bisnis kita gitu kan. Nah jadi kenapa bisnis e-commerce itu di bidang teknologi itu banyak peminatnya dan juga memiliki peluang yang besar, sehingga sebaiknya walaupun ada pandemi atau sebagainya, lihat bisnis e-commerce itu pasti tetap jalan kan. Jadi itu kayak lebih banyak benefitnya gitulah, dan hambatannya hambatannya tuh sedikit kayak gitu. Karena dia tuh kalau bisnis e-commerce itu tuh nggak ada hambatan jarak atau tempat jauh atau dekat, itu masih tetap jalani bisnis kan, masih tetap bisa gitu. Jadi kalau aku pribadi sih aku lihat itu potensi untuk berkembangnya itu selalu besar dan meningkat terus kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada habisnya lah ya. Gitu. Dan mungkin bagi milenial juga untuk mengembangkan sebuah startup itu sangat terbuka lebar gitu. Iya. Betul. Ya di bidang apapun lah gitu. Di bidang pertanian juga bisa, di bidang lifestyle juga bisa, tergantung kitanya mau apa enggak gitu. Jadi teknologi itu bisa jadi jalan sebenarnya untuk passion kita sendiri gitu, passion kita gitu kan. Mau di pertanian, kalau kita seneng passion di bidang apa misalnya kuliner, bisa. Iya bisa. Jadi apalagi kondisi sekarang gitu kan, kata Indah bilang tadi gitu. Nah, menurut kamu sendiri Indah, karena memang kondisi sekarang kan orang memang lebih banyak digital, pasti online gitu kan. Tapi beberapa orang itu masih nggak trust dengan era digital, maksudnya masih kurang percaya, kepercayaan itu masih kurang untuk menempatkan bisnis itu di online gitu, atau menempatkan karya lah di online gitu kan, karena memang mungkin mereka belum pernah mencoba dan lain sebagainya. Nah menurut kamu gimana itu Indah? Kalau menurut aku pribadi ya, kita harus tahu dulu wawasannya gitu mengenai teknologi dan bisnis di bidang itu kan. Kalau kita udah paham cara kerjanya gimana, pasti kita bisa meyakinkan diri, oh ini layak nggak untuk kita jalani atau enggak gitu. Jadi kita pelajari dulu ilmunya, nggak bisa kita asal-asalan coba kayak gitu kan. Itu sih intinya. Ya. Nah, kan tadi kan kita udah mengulas ternyata peluangnya
banyak ya gitu kan bagi milenial untuk mengembangkan apapun itu idenya gitu di bidang digital gitu. Nah, aku kepo nih, kamu kan pernah apa ya mengikut sertakan karya kamu kan, ya sebuah aplikasi gitu kalau aku dengarnya gitu kan. Pernah Indah ini pernah menjuarai event gold medal gitu di Thailand Inventors Day 2019 lalu di Thailand. Ya. 2020. Oh 2020 awal. ya 2020 awal di event Thailand Inventors Day. Nah Indah ini udah dapat gold medal. Dan sebelumnya di tahun 2019 itu ikut di Singapura. Itu eventnya apa tuh? Advanced Global Innovation di NTU. Advanced Global Innovation di NTU, Nanyang Technological University. The best university in the world loh. Ya, iya betul. Dan Indah dapat gold medal di situ. Dan dia bawa sebuah aplikasi dan aplikasi itu yang dibawa di kedua event itu dan meraih gold medal. Nah, coba ceritakan sekilas apa itu aplikasinya? Kira-kira apa sih yang kamu bawa ke sana? Jadi aplikasi itu mengenai JEXA itu basically tentang penjemputan sampah. Nah awal pembuatan ide itu aku mikir, jadi aku mikir sendiri waktu itu kan, mikir tentang nyari tentang masalah dulu kan. Untuk membuat suatu inovasi kita harus tahu masalahnya dulu apa. Terus aku mikir masalah yang selalu nggak ada habis-habisnya. Jadi aku lihat di Indonesia itu masalah yang nggak pernah ada habis-habisnya itu masalah sampah. Di setiap daerah tuh selalu ada sampah, walaupun ada bank sampah, tapi itu tidak dijalankan secara optimal kan. Nah awalnya aku buat tentang inovasi mengenai bank sampah, jadi via online kayak gitu. Tapi itu masih kurang optimal, masih banyak orang yang tidak menggunakan kan. Akhirnya aku mikir lagi, akhirnya berkembang jadi JEXA. Kenapa nggak buat JEXA, ojek yang bisa jemput sampah ke setiap rumah-rumah orang. Terus sampahnya itu ketika ada si driver yang jemput sampah, terus sampahnya itu dibayarin. Jadi kayak berapa kilo sampah itu nanti di reward dengan uang kayak gitu. Jadi nanti sampahnya setelah diambil itu bisa diolah kembali terus dijual kembali. Jadi itu bisa dapat di situ bisnisnya gitu kan. Nah, dan itu banyak banget manfaatnya, benefitnya di kedua belah pihak gitu, di masyarakatnya, terus sama si owner pembuat ininya di bidang drivernya juga sama-sama memiliki keuntungan, dan juga itu mendukung program pemerintah kan. Dan manfaatnya itu untuk banyak nggak cuma untuk masyarakat atau untuk si bisnis aja gitu, tapi juga untuk negara kita, untuk bersama lah intinya di situ. Nah, kenapa itu banyak menarik minat waktu kegiatan waktu lomba kemarin itu karena benefitnya untuk dalam jangkauan luas gitu kan. Mereka melihat benefitnya dari yang cukup besar, jadi kenapa mereka tertarik ya karena inovasinya di bidang sampah kayak gitu. Kan memang kan sampah itu permasalahan dunia. Iya. Nah kemarin kan ya, aku sempat tuh lombain JEXA ini di beberapa kompetisi di Indonesia kan. Nah banyak yang kayak datangin aku kayak CEO-nya kayak gitu di bisnis lain. Mereka sampai datangin kami secara personal kayak gitu. Dia bilang ini inovasinya mungkin bisa diterapkan kalau kalian serius katanya kan. Jadi dosen aku juga sempat kemarin nawarin untuk diimplementasikan. Nah karena sekarang tuh kami sedang ngurus skripsi kayak gitu, jadi masih mempertimbangkan sih untuk mengimplementasikan. Kalau memang ada peluang bisa pasti diimplementasikan gitu. Keren. Nah itu yang aku setuju. Jadi secara sederhana itu tuh ojek sampah gitu ya. Oke. Jadi jasa pengangkutan sampah bisa menghubungi lewat online gitu ya. Iya. Oh iya. Nah nanti kalau di konsep kalian itu sampah yang diambil oleh ojeknya itu bakal diolah di bank sampah gitu. Oh iya. Diolah menjadi sesuatu yang bisa dijual kembali. Jadi yang punya nilai ekonomis gitu. Oh iya. Jadi walaupun Indonesia terus memproduksi sampah itu akan terus diolah gitu. Jadi walaupun masyarakat memproduksi sampah itu pun bisa menghasilkan nilai ekonomis kayak gitu. Iya, bagus. Jadi memang sampah kan ya salah satunya itu sampah permasalahan dunia gitu kan. Kita sebagai penyumbang kedua terbesar kan Indonesia itu kan.
ke ya terhadap dunia sampah gitu. Itu sangat-sangat miris sekali. Nah, Indah ini dia salah satu milenial yang peduli nah, dengan membangun startup itu kan. Jadi banyak sekali benefitnya dan ekonominya dapat gitu dan juga lingkungannya juga dapat gitu. Dan ini memang peluang sih sebenarnya. Kalau teman-teman lihat kayak misalnya di depan rumah kita sering lewat gitu ya, orang-orang yang misalnya mau beli barang-barang bekas kita kan, sampah-sampah gitu. Itu sebenarnya ya bisa itu jadi peluang bisnis untuk kita gitu. Dan juga membantu mereka untuk lapangan pekerjaan gitu. Banyak sih sebenarnya yang bisa dikembangkan asalkan dari kita sendiri mau apa enggak gitu. Nah, Indah ini sudah mengembangkan aplikasi apa namanya tadi aplikasinya? Jeksa. Ojek sampah. Nah, Indah, kalau di negara lain ya ketika kamu ikut event tersebut gimana sih pandangan mereka soal teknologi digital zaman sekarang gitu? Peluang apa yang mereka ambil kalau kamu lihat di mereka gitu? Kalau Indah kan membawa karya tersebut gitu kan. Nah, kalau mereka apa sih yang mereka bawa kebanyakan? Mereka kalau aku lihat sendiri sih mereka udah jauh berkembang pesat ya. Kita sebagai waktu kami ikut itu, kami yang udah mahasiswa ketemu dengan anak yang masih sekolah SMP, dia udah ciptain robot kayak gitu. Sendiri. Jadi kami tuh dia dari Cina, jadi kami tuh agak lumayan kaget juga kan. Wow, kita udah ketinggalan jauh ini. Mereka udah masih SMP, kita udah kuliah udah mau lulus baru start pas di situ kan. Jadi kalau dilihat dari negara-negara orang sih mereka eksperimennya tuh udah banyak banget sih yang mereka ciptain. Yang dari Malaysia juga anak-anak kecil yang masih SD itu mereka udah mikir inovasi untuk negaranya. Konsep pembuangan sampah juga ada loh, konsep industri pembuangan sampah di negara mereka. Itu keren banget sih, kagum, heran juga. Pokoknya ketika ikut kompetisi itu juga menginspirasi kita melihat orang-orang sekitar kan inovasi yang mereka bawa. Jadi itu luar biasa sih. Jadi mereka tuh memang untuk apa ya, era digitalisasi ini memang diikuti betul gitu ya. Mereka tuh dari kecil malah udah diadaptasiin gitu, gimana mereka tuh belajar untuk bisa membawa konsep-konsep digital di kehidupan. Iya, ada tadi kan yang anak SD sudah buat konsep apa tadi itu. Aku juga SD ngapain? SD kayaknya main kelereng. Iya, main kelereng gitu. Aduh, ya Allah. Lari-lari. Tapi dia udah menciptakan sesuatu gitu kan. Itu bagus deh. Itu mungkin patut dicontoh ya bagi negara kita kan. Dan ya bagi generasi muda kita gitu. Ya pokoknya berkaryalah kapanpun gitu, dimanapun gitu. Ya, nggak menutup kemungkinan. Iya. Gitu. Banyaklah permasalahan yang bisa dijadikan karya gitu kan. Gitu. Nah, kemarin tuh kamu kan ikut Thailand Inventors Day dan apa tadi? Advanced Global Innovation. Dan semuanya itu bawa startup semua apa gimana itu? Kegiatannya tuh enggak. Yang lain peserta yang itu lain. Itu khusus startup kegiatannya? Bukan ya? Bukan. Jadi banyak sekali inovasi gitu? Banyak. Oh gitu. Banyak sih, nggak cuma startup, ada juga yang buat teknologi, mesin. Ada juga konsep model dari apa ya, yang drone. Banyak ada obat-obatan. Ada juga yang kayak pakaian dari yang ramah lingkungan juga gitu. Jadi ada banyak yang mereka jadi enggak tapi yang paling membuat kamu tertarik apa? Ada nggak yang pas ketika kamu datang ke sana, ini paling keren gitu? Ada nggak kamu lihat di sana? Banyak sih, tapi yang paling mengagumkan tuh yang anak-anak kecil itu. Mereka buat ini alat untuk ngecas handphone tanpa listrik. Jadi kayak diputer-puter aja kayak gitu. Jadi handphone bisa ngecas kalau itu anak-anak? Iya, 3 orang. Jadi kami tes kan produknya, jadi tanpa listrik masih bisa ngecas handphone walaupun kita listrik mati total kayak gitu, bos. Itu keren. Anak SD itu kan. Iya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke aplikasimu. Kita pengen ngepoi betul aplikasimu ini. Nah, aplikasimu ini sekarang udah nyampe taraf apa? Yang Jaksa perkembangannya tuh. Kami udah mulai kalau desainnya, rancangannya itu udah selesai. Mau ke tahap back end-nya ya. Back end itu codingnya.
Oh. Terus juga kami juga mikir mengenai ini investornya kan, karena bisnis ini butuh tempat juga, butuh dana juga untuk dibangun. Jadi masih mikir di situ tahap selanjutnya mau langkah kemana kayak gitu. Jadi masih ngumpulin tim juga untuk mulai kan. Nah jadi pertama kami nyelesain studi dulu, baru habis itu mulai gerak lagi. Gitu. Memang sih kalau membangun sebuah startup dan itu basisnya aplikasi nggak bisa sendiri kan. Iya, nggak bisa sendiri dan nggak bisa cepet. Iya, nggak bisa cepet. Pasti ada banyak orang yang harus terlibat di situ. Nggak serta merta semuanya itu anak teknik informatika, nggak bisa. Pasti harus ada anak ekonominya, anak lingkungannya mungkin kan. Iya gitu. Jadi membangun startup tuh nggak cuman anak teknik informatika gitu. Seperti itu. Nah, harapan kamu ke depan untuk aplikasi ini apa? Aplikasi yang kami bangun, harapannya bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bukan cuma untuk kami yang buat aja, tapi juga bisa berguna untuk negara kita kayak gitu. Juga bisa menyelesaikan masalah dan juga bisa kerjasama kan dengan Gojek. Ada yang baru nih kan. Go apa misalnya? Iya bisa ya. Garbage. Go garbage. Betul. Iya, harapannya itu bisa bermanfaat lah, bisa berguna gitu. Itu aja sih. Jadi ada pengen diaplikasikan di Sumsel, Sumatera Selatan misalnya, kerjasama sama pemerintah gitu. Itu harapan kamu juga kan pastinya. Iya, rencananya gitu. Ya mungkin kalau aja kan Pak Gubernur dengar podcast kita nih. Jadi Pak gitu. Ini salah satu atau yang kenal dengan Pak gitu. Jadi tolong Pak ini dibantu gitu kan. Besar Pak. Gitu. Jadi harapannya ke depan kalau bisa aplikasi JEXA ini diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat dan bisa membawa kebermanfaatan. Bagus gitu. Itu harapan kamu. Nah, ini Indah. Kebanyakan orang-orang sekarang itu kan memang ada beberapa orang yang excited banget kan dengan perkembangan teknologi sekarang. Dan mereka juga pengen buat startup gitu kan. Tapi yang kadang-kadang mereka udah gimana ya? Insecure duluan gitu. Melihat ke sekarang ini kan udah banyak startup yang bagus, yang besar, yang gede gitu kan. Ya mereka tuh ngelihat, mungkin mereka insecure ngelihat di bidang pendidikan misalnya udah ruang guru, transportasi udah ada Gojek dan Grab dan lain sebagainya kan. Nah tapi apa sih motivasi kamu Indah? Kenapa kamu masih pengen buat yang kayak gitu? Dan apa pesan buat teman-teman yang pengen buat juga? Motivasi pengen buat seperti itu Iya. Karena seperti yang kita lihat kan, perkembangan teknologi itu sangat pesat kan. Jadi aku pengen ngambil peluang di sana untuk bidangnya bisnis, dan juga karena peluangnya juga besar gitu. Jadi kemungkinan ini ada potensi untuk bisa diterapkan gitu. Jadi kalau aku melihat sih berdasarkan potensinya untuk berkembang. Kalau bisa diterapin, kita coba terapin. Kalau enggak, ya stop gitu kan. Nah, dan tentunya prosesnya itu tidak mudah dan tidak cepat, tidak instan lah istilahnya. Memang butuh waktu yang cukup panjang untuk benar-benar siap bersaing dengan startup lainnya yang udah duluan kan. Memang butuh waktu sih untuk membangun supaya nama dari startup itu bisa naik juga setara dengan yang lainnya, tapi ya tidak segampang itu. Jadi perjuangan dulu. Gitu. Iya sih, yang pertama kita harus tuh coba dulu gitu. Betul. Mulai aja dulu. Iya. Kadang juga ada orang kan mau mulai takut, aduh bisnis ini nih kadang ada pesaingnya itu kan lebih besar juga. Iya, kadang-kadang kita jadi overthinking. Iya, overthinking. Memikirkan yang belum tentu terjadi. Gak baik juga ya kayak gitu ya. Iya, sebenarnya itu kita coba dulu kan, mulai dulu karena kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Siapa tahu menurut kita ini hal yang biasa aja, tapi menurut orang lain itu luar biasa kan, kita nggak tahu kan. Iya, nggak tahu. Gitulah gitu. Luar biasa gitu. Nah tadi kan kita udah bicara nih masalah digital, terus masalah kamu terkait kamu kompetisi di Thailand dan di Singapura gitu kan.
kira-kira apa sih motivasi kamu apa namanya? Nah, kita kembali lagi ke kompetisi tadi. Apa sih motivasi kamu tuh dan kesan-kesan kamu ikut kegiatan itu? Oh, motivasi ya, Iya. ikut itu. Kalau motivasi sih karena pertama kali ikut lomba itu ngelihat orang lain itu mereka udah jauh banget langkahnya gitu kan, ngerasa tertinggal aja kalau tidak ikut berpartisipasi. Terus banyak juga manfaat yang kita dapatkan di sana. Kita bisa melihat perkembangan orang-orang lain dan juga bisa berusaha untuk menyeimbangkan diri dengan mereka dan tidak ketinggalan lah istilahnya. Jadi itu kenapa aku tertarik untuk ikut ikut kompetisi ya. Iya. Khususnya di bidang sains dan teknologi ya, kamu Iya, tuh khususnya lebih ke situ ya, bidangnya lebih excited ke situ kan. Karena ada banyak sekali hal yang bisa kita angkat di bidang teknologi kan. Sayang aja sih kalau kita tahu ada peluangnya tapi kita nggak jalanin kan, sayang gitu, diambil sama orang lain kan. Mendingan Betul. kita coba dulu gitu. Betul. Kesannya ikut kegiatan itu yang buat kamu wah gitu. Ya apa sih kesannya setelah pulang dari sana? Iya. Kesannya sih bangga sih bisa ikut di sana kan. Soalnya di sana itu bukan hanya Di sananya di mana? di Thailand. Oh, di Pas Thailand. yang di Thailand Oh, iya. Yang di Singapura kok enggak diceritakan? juga Oh, iya. juga keren. Kalau yang paling membekas tuh yang di Thailand, karena di sana itu tidak hanya mahasiswa atau anak sekolah yang hadir. Di sana itu kayak seluruh orang-orang riset yang udah PhD, bahkan mereka udah menjual produk mereka, teknologi mereka bawa ke sana. Semua bidang ya. Iya, semua bidang. Terus dan dihadiri kalau nggak salah itu presidennya kayak gitu. Kalau Menteri. nggak salah. Iya, pokoknya dihadiri sama orang penting di sana lah kan. Thailand Inventors Day ya. Jadi itu pas pas hadir di situ itu rasanya bangga sih bisa berada di tengah-tengah mereka, di antara mereka kan. Jadi ngerasa bangga lah. Dan bawa nama Indonesia gitu. Iya, alhamdulillah. Bawa aplikasi JEXA untuk Indonesia. Iya. Keren. Kasih jempol dulu guys. Iya. Keren lah. Jadi banyak pengalaman yang didapeti saat kamu di Thailand gitu. Kita back to jalan-jalannya. Iya. Kamu ngapain aja tuh selama di Thailand? Di Thailand ada sih jalan-jalannya sedikit, tapi susah cari makanannya. Makanan halalnya susah, masjid juga susah banget. Ya? Jadi gimana kalian? Kami itu di tempat acaranya itu kami sholat, ada di situ tempat di pas kegiatannya kan. Tapi pas lagi di jalan-jalan itu ditambah mereka masyarakatnya nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi kami kesulitan cari masjid. Kami ngomong masjid aja mereka nggak ngerti. Dia ngomong bahasa Inggris aja nggak ngerti. Terus Mask. Do you know mask? Masjid ya. Mereka nyebutnya surau. Oh. Kami bilang kayak Malaysia. Iya, nggak tahu. Pokoknya mereka taunya surau, tapi nggak semua orang tahu karena mereka nggak muslim kan. Nggak semua tahu. Jadi ya bingung. Kami sampai naik berapa transportasi untuk nyari masjid doang. Masjid doang? Iya. Akhirnya Dapat tapi jauh, kayak di pinggir gitu, masuk jauh sih. Dan yang heran dan makanannya itu ya gitulah. nggak umum di negara kita kan. Iya. Beda ya rasanya itu. Iya. Bentukan makanannya juga beda pasti. Iya, kayak Pasti kamu agak wanti-wanti kan sama makanan Iya. sana kan? Iya. Apa nggak milih-milih? Wah, keren. susah sih cari makanan yang sesuai lidah. Rempah mereka beda loh sama kita. Jadi Kayak kari-kari itu nggak? kari-kari tapi rempahnya beda banget pokoknya. Iya, beda. Apalagi coba pengalaman yang berkesan selama di Thailand? Kalau berkesan ya, tapi aku rasa Thailand mirip Indonesia kalau tempatnya. Oh gitu ya? Iya. Oh. Yang banyak kesan yang menarik itu di Singapura sih sebenarnya kalau negaranya kan. Ya kita ke Singapura lagi. Banyak nih pengalamannya nih. Di Singapura sih kalau yang aku lihat kalau segi negara itu memang benar-benar maju kalau Singapura kan. Singapura.
Jadi lalu lintasnya teratur banget, terus transportasinya mudah, kereta itu setiap tidak sampai 1 kilo tuh selalu ada stasiun gitu kan. Terus keretanya cepat, selalu ada setiap waktu, setiap 2 menit selalu ada. Dan yang kerennya tuh mereka orangnya cepet, jalannya cepet banget ya. Walaupun kereta tuh selalu ada 2 menit, setiap 2 menit mereka nggak mau terlambat gitu, ketinggalan kereta pertama kayak gitu. Wow, dan mereka buru-buru jalannya cepat-cepat gitu. Kayaknya mereka hemat waktu lah, nggak wasting time gitu lah. Terus Nggak santuy. Iya. Kita kan budaya santuy. Iya. Dan negaranya bersih banget. Bersih banget di Singapura ya. Iya, kayak nggak ada debunya loh. Itu benar-benar bersih, nggak ada debunya. Sepatu putih dari toko itu nggak kotor 1 minggu dipakai. Jadi itu keren. Kamu Tapi kalau di NTU-nya sendiri gimana? ya di Itu NTU kan NTU itu salah satu universitas yang terbaik di dunia wow gitu. banget lah. Kamu kan kompetisinya Gimana? di situ. Kami di kampus pasca sarjananya sih. NTU. Oh, NTU pasca. pasca sarjana. Tapi kami main juga sih ke NTU, tapi kami nggak masuk. Jadi beda tempat kompetisinya sama lingkungan kampusnya itu beda. Agak jauh sih. Tapi kami sempat keliling ke NTU. Gimana? Bagus sih, kayak kampus biasa. Tapi nggak tahu sih masuk ke dalamnya banget. Kami cuma seputarannya aja kan. Ya kayak kampus pada umumnya sih. Terus pada umumnya ya. Iya. Bagus. Jadi banyak ya pengalamannya berkesan ya selama Iya. jalan-jalan gitu, ikut kompetisi dan bonusnya jalan-jalan, Iya. jalan-jalan gratis. Nah jadi gitu guys, bagi mahasiswa gitu kan, bagi teman-teman mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa sekarang gitu kan, ya nggak ada alasan gitu. Kita mahasiswa tuh cuman pasif gitu, cuman kuliah, kuliah pulang, aduh nggak ada warnanya gitu. Pokoknya banyak sekali kesempatan lah, kayak ikut kegiatan yang indah tadi itu kan. Jadi kita bisa ikut kegiatan internasional bahkan nasional gitu, kompetisi gitu kan, dan itu pasti dibiayai rektorat gitu, pasti tuh dikasih biaya, transportasi dan lain-lain. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Nah gitu. Itu kata-kata mutiaranya kan yang biasa di Instagram kan. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Roma aja aku belum pernah lihat. Gitu. Nah, untuk kamu Indah, kira-kira kamu ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin akan memulai, pengen juga ikut-ikut event gitu? Ada nggak pesan-pesan buat mereka gitu? Kalau aku pribadi ya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Apalagi kita kan masih muda kan. Kebanyakan tuh anak muda ngabisin waktu untuk kayak nongkrong, jalan-jalan, kesenangan sesaat gitu kan. Tapi kalau kita gunain untuk hal-hal yang produktif gitu, kita akan tahu rasanya menikmati hidup gitu. Karena bener-bener gimana ya, ketika aku terjun di berbagai hal, ikut berbagai hal itu, aku tahu rasanya itu ngalamin bermacam-macam pengalaman yang sebelumnya nggak pernah aku lakuin kan. Jadi itu ngerasa waktu yang aku udah habiskan itu berguna, jadi nggak terbuang sia-sia kan, dibanding kita hanya duduk-duduk ngobrol ke mall kayak gitu kan. Iya, itu betul. Ya habis gitu-gitu aja kan. Jadi kalau ikut berbagai hal itu kita ngerasa Iya betul ya. ngerasa puas gitu. Kerasa di akhir, betul. Iya. Kerasa di akhir. Ada juga tuh teman-temanku kadang kan, aku ngapain aja di kuliah gitu. Nah, iya iya. itu. Betul. Itu sih. Jadi kalau mau mulai, ya mulai dari sekarang, jangan buang-buang waktu. Yang manfaatkanlah waktu kalian yang masih ada. Yang apalagi yang masih baru mulai kuliah kan, itu waktunya masih panjang dan itu peluangnya sangat besar sekali untuk mulai banyak hal. Tidak ada waktu terlambat. Iya. Tidak ada waktu untuk apa? Tidak ada waktu untuk terlambat. Apa? Tidak ada Tidak kata Aku nggak. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Iya. Nah, Nah, gitu. Itulah pokoknya. Sangat luar biasa sekali kita udah mendengarkan cerita Indah kan, pengalaman dia ikut kompetisi internasional di Thailand, di Singapura, dan juga pengalaman dia jalan-jalan di sana gitu kan, dan juga kita udah mendengarkan inovasi apa gitu kan yang sedang dikembangkan Indah Jeksa, dan kita berdoakan aplikasi dia bisa kita nikmati ke depannya. Oke? Amin.
Nah, tuh teman-teman. Jadi memang peluang-peluang di era digital sekarang itu sangat banyak sekali gitu. Jangan sampai kita melepaskan atau menghilangkan peluang ini begitu saja gitu kan. Dan jangan juga kita merasa insecure gitu dengan perkembangan teknologi sekarang gitu. Karena Indah sendiri nih buktinya, teman-teman. Ya di tengah gempuran banyak startup yang memulai, Indah juga pengen nyoba gitu kan. Betul. Gitu. Jadi jangan sampai kita juga merasa insecure gitu dengan keadaan kemajuan teknologi yang sangat pesat gitu kan. Betul. Tuh. Nah, jadi teman-teman untuk episode kali ini kalau memang teman-teman punya pertanyaan dan saran terkait dengan materi kali ini boleh di komen di bawah gitu ya. Tadi komen YouTube, komen Instagram, komen Secara langsung secara boleh. langsung. Komen di bawah ini ya, ada di bawah pokoknya. Di bawah. Gitu. Nah, ada lagi mungkin? Kalau ada teman-teman yang pengen request siapa pembicara ke depan, boleh DM atau ketemuan langsung dengan kami. Siapa pembicaranya, apa mau soal manajemen atau mau soal apa kuliah, apa kehidupan kuliah dan lain-lain. Pokoknya boleh request. Iya, boleh request kok. Ya. Dan terima kasih ya untuk yang sudah follow Instagram dan kemarin udah ada request untuk apa materi yang sebelumnya gitu ya, untuk bahas-bahas podcast sebelumnya. Terima kasih. Dan ke depan kita akan bakal terus lanjut ya setiap minggunya. Jangan lupa terus pantengin Instagram Kui Podcast, YouTube dan juga Spotify. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan podcast ini dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Dah. Sudah selesai.